Kan kita di video yang bergulir di samping, saudara bisa melihat tentang ringkas cerita atau gubahan cerita atau peristiwa ketika Yakub bertemu atau dia dalam perjalanan dan bertemu dan melihat Tuhan, dan Tuhan berkata-kata kepada dia, sekaligus juga eh, Yakub Yakub juga berjanji atau bernasar kepada Tuhan. Ya, itu peristiwa yang kita sudah sering kali dengar sejak masa kecil dari sekolah minggu. Ini kisah yang lama dan begitu mempesona siapapun yang mendengar pertama kali pada saat itu. Eh, Yakub bisa melihat suatu kenyataan bahwa ia mampu merasakan kehadiran Allah. Nah, saudara-saudara, dalam kemanusiaan kita memperhatikan juga di sini bahwa ini adalah cara Tuhan Allah menyatakan diri kepada seseorang, kepada manusia. Allah memperkenalkan diri kepada Yakub sebagai Tuhan atau Yahweh yang disembah ayahnya atau nenek moyangnya dia. Nanti pengenalan Yahweh kepada umat ini, kepada manusia ini nanti akan diperkuat lagi ketika peristiwa Musa di semak-semak. Itu juga sama, hampir sama. Disebut juga di situ di kitab Keluaran nanti bahwa Yahweh juga berkata, "Akulah Tuhan Allahmu." Nah, dari sini kita memperhatikan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada seseorang dengan caranya sendiri. Dan dalam bacaan ini juga kita menemukan bahwa ada cara Yakub merespon kehadiran Tuhan Allah. Ya, merespon cara Allah memperkenalkan diri dan Yakub merespon kehadiran Allah yang bersama dengan dia, kehadiran Tuhan bersama dengan dia. Nah, di dalam respon Yakub tersebut sekaligus dia berjanji kepada Tuhan, jika begini maka aku begini, jika Tuhan begini maka aku begini. Ya, itu dua hal yang luar biasa yang terjadi pada peristiwa Yakub di Betel. Nah, saudara-saudara, dalam kemanusiaan, dalam hidup kekinian kita tentu saja juga bisa terjadi bahwa ada cara Tuhan Allah menyatakan diri secara khusus kepada Anda dan saya. Ia bisa datang kepada dirimu melalui firman yang kita baca, melalui khotbah-khotbah atau renungan yang kita dengar atau nasihat orang lain, atau dia juga bisa berbicara kepadamu melalui suara hati. Ada tiba-tiba ada muncul kata-kata yang penuh kekuatan ilahi dalam dirimu dan berbisik kepada dirimu dalam hatimu bahwa engkau harus lakukan begini atau begitu. Itu cara Tuhan menyatakan diri atau menyampaikan pesannya sendiri kepada dirimu. Yakub melihat juga seperti itu. Dia melihat ya, dengan penglihatan yang nyata bahwa Allah menyatakan diri kepada dia. Dan juga bisa saja Allah menyatakan diri kepada Anda dalam mimpi-mimpi yang luar biasa. Mimpi yang punya kekuatan ilahi. Terang benderang Allah berbicara dan menjamah hatimu, hati kita semua. Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita merespon kehadiran Tuhan itu, pernyataan Tuhan itu. Tiba-tiba katakanlah dalam satu tempat yang sunyi dan sepi, Anda sendiri dalam kesendirian, tiba-tiba Anda merasakan atau kita merasakan ada perlindungan yang kuat, ada kekuatan yang kuat. Dan dari situlah kita menyadari bahwa Tuhan ada di sini, ada bersama denganmu dan melindungimu. Mungkin dalam ketakutan kita merasakan bahwa ketakutan itu tiba-tiba hilang. Kan ternyata di situlah Tuhan menyatakan diri kepadamu dan mengangkat ketakutanmu. Atau dalam satu waktu kita dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Kemudian tiba-tiba kita merasakan kok aku menjadi kuat kembali, aku menjadi sanggup. Atau di dalam keadaan yang putus asa atau tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa karena begitu banyak kemelut hidup dan kehidupan. Tapi tiba-tiba hati nuranimu berbisik tentang ini loh jalan keluar, inilah kekuatan, inilah kemampuan.
kemudian kita berdiri kokoh teguh dan mampu berkata-kata, mampu bersukacita dan mampu menunjukkan senyum dan tawa dan gembira. Nah, disitulah Tuhan hadir. Nah, bagaimana kita punya kepekaan atas kehadiran Allah tersebut? Kita merespon kehadiran Allah dalam hidup dan kehidupan. So, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, di mana saja kita berada sekarang ini, kita perlu juga mempunyai rasa kepekaan yang tinggi kepada Tuhan. Berbisiklah kepada Tuhan sekarang ini tentang hidup dan kehidupanmu. Dan nantikan Dia akan hadir di dalam hidup dan kehidupanmu. Bahkan Dia memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik dari persoalan hidup apapun yang terjadi. Ketika itu pun kita bisa belajar dari Yakub, sesungguhnya Tuhan ada di tempat saya sekarang ini, bersama dengan saya sekarang ini, dan memberikan jalan keluar terbaik kepada saya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.